Saya nggak bisa sombong ya, kok saya dapat hidayah, dapat keimanan seperti itu. Banyak orang di belakang saya yang doain saya. Baru setelah saya masuk Islam inilah mereka yang baru pada ngaku. Pasien saya ada yang ngaku. Baru keluar dari tempat praktik saya ke mobil, ibunya bilang ke suaminya, ke anaknya di mobil, doain yuk dokternya ya, dokternya baik, tapi saya belum Islam gitu. Gitu. Terus teman saya, teman kantor, teman kuliah, itu udah ada Bu yang ngaku, ini ibu satu lagi ngaku. Udah berapa nih? Ibu sama suami ngaku. Ya itu alhamdulillah. Jadi alhamdulillah masih di program Inspirasi Ramadan, bahagia bersama keluarga meraih pahala berlimpah. Dan masih juga bersama narasumber keren kita yang tadi udah di sesi-sesi yang sebelumnya tuh sudah bikin ibu-ibu yang hadir sini semua berlinang-linang air mata, nggak bisa menahan keharuan karena inspirasi yang Dokter Ica berikan. Dan masih di Nampan Raja, kafe jajanan khas warisan Nusantara di Bukit Cimanggu City. Ownernya salah satu pengurus komunitas Ibu Hebat. Kita biasanya manggil Bu Kapten. Bu Kapten Arni karena memang dulu kapten kapal Bu Arni ini dulu. Biasa ngurusin anak kapal. Sekarang ngurusin Ibu Hebat. Ngurusin umat sekarang karena beliau juga selain di komunitas Ibu Hebat di masyarakat Miliarder Club. Gitu, itu aktivitas Bu Arni. Nah, Dok, di bulan yang penuh keberlimpahan ini gitu ya, ada inspirasi yang kami ingin dapatkan dari Dokter Ica. Dokter Ica 3 bulan sejak proses masuk Islam, lalu Allah beri cobaan yang terus menerus gitu ya Dok ya. Mulai dari ketika Dokter Ica ketahuan masuk Islam, ya kemudian setelah ketahuan masuk Islam benar-benar tetap bisa bertahan, nggak apa-apa deh. Puasa-puasa disuruh minum enggak jangan sampai batal puasa, udah enggak sholat tahajud gitu ya. Jangan sampai juga batal puasa, kemudian pastinya ketika ketahuan Allah ambil suami, ya Allah ambil juga harta dengan cobaan, ditipu masker 378 juta. 378 juta. Oh, 378 juta rupiah. Sebanyak itu ya. Duit lumayan, semua itu lumayan. Padahal belinya cuma 4 box masker saya sendiri. Nah, cobaan harta, cobaan nama baik seperti dinolkan oleh Allah betul, ya. Betul. Bahkan sampai akhirnya dokter ya sudah, anak pun diikhlaskan, dilepas seandainya memang harus dilepas. Nah, tapi dengan kondisi seperti itu Dokter Ica nih masih bertahan dengan keimanan, dengan keyakinan yang prosesnya tadi tetap berusaha untuk pasrah sama Allah gitu ya, tetap berprasangka baik sama Allah padahal sudah sampai dinolkan gitu ya. Nggak ada mempertanyakan kok aku gini amat gitu-gitu. Nah itu yang bikin saya penasaran ini sebelum yang 3 bulan ini Dok gitu ya. Belajarnya apa sih kok bisa langsung kayak gitu ya, baru 3 bulan masuk Islam, belajarnya apa pada sebelumnya? Iya, alhamdulillah tadi ya. Saya kan dipertemukannya sama guru-guru tadi ya, termasuk saya kan akhirnya syahadat kan di MCI, ketemu sama ustazahnya itu insinyur wanita pertama di Indonesia. Masya Allah. Jadi istilahnya menjelaskannya itu di akal masuk ya, di keimanan juga masuk ya. Dan beliau, saya ingat betul beliau tuh pesan waktu itu, dia tahu saya suka baca buku, dan dia bilang stop ya baca buku dulu, baca buku lainnya. Makanya saya jadinya disuruh baca
Al-Quran. Al-Quran terjemahannya Al-Quran dulu, ya. iya, karena belum bisa bahasa Arabnya. Waktu itu nggak apa-apa terjemahannya dulu. Nanti belajar untuk bahasa Arabnya. Setelah itu juga dibilang kejar dulu kuantitasnya. Ulang-ulang, nggak ngerti juga ulang aja gitu. Kuantitas apa nih, Dok? Kuantitas membaca. Membaca Al-Quran. Ya, Oke. Al-Quran aja, kuantitasnya dulu, baru lama-lama ditingkatkan ke kualitasnya, mentadaburi dan sebagainya. Nah, seperti itu saya pegang banget pesan beliau waktu itu. Kenapa? Karena katanya kalau buku kan masih buatan manusia ya, bisa aja ada yang salah atau bagaimana, tapi kamu kalau udah memahami isi Al-Quran, udah punya filternya. Ya, sekarang banyak yang kemasannya Islam, tapi sebenarnya kandungannya gak Islam. Ya, referensi psikologi, parenting anak, itu banyak juga yang terputus dari referensi primer kita, yaitu Al-Quran gitu kan. Kayak kebanyakan malah sekarang udah dipengaruhi, udah barat gitu kan. Gitu. Gimana cara kita bisa tahu, ini gak Islam ini. Gitu. Nah itu, saya ingat banget waktu itu, pegangannya, istilahnya kunciannya itu, Al-Quran. Jadi waktu kita memahami Al-Quran, kalau ada yang nggak sesuai, kita bisa langsung aware gitu ya, nggak sesuai Al-Quran, nggak sesuai sunnah nih ya, nggak yang diajarkan Rasulullah ini kayak gitu. Jadi waktu itu saya disuruhnya malah Al-Quran dulu. Itu pegangannya awal ya. Nah di situ dari Al-Quran itulah saya ngelihatnya memang dari saya mu'alaf itu ya, saya ngelihat Islam tuh punya jawaban buat semua kehidupan lah. Pertanyaan kehidupan tuh semua tuh ada jawabannya dalam Islam gitu. Yang saya ngerasa itu, makanya kayak saya bangga banget, bersyukur banget gitu bisa kembali ke Islam karena semua jawabannya itu ada dalam Islam gitu kan. Semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari lahir sampai meninggal, itu Islam semua udah atur gitu kan. Enak banget jadi orang Islam ya. Gitu. Yang orang berpikir malah kebalikannya, susah banget sih jadi orang Islam, banyak banget sih aturannya. Tapi saya justru saat itu ngerasanya, alhamdulillahnya, ini kayak malah Islam tuh dimudahkan banget ya. Makanya artinya selamat ya, selamat. Nah, kalau ikutin aja, selamat. Itu bisa muncul keyakinan gitu bahwa Islam tuh punya jawaban semua masalah. Itu dari mana punya keyakinan kayak gitu, Dok? Nah, alhamdulillahnya waktu saat itu saya kan yang habis kejadian itu yang langsung diamankan di pondok pesantren Mu'alafah itu kondisi lagi pandemi. Santri cuma saya satu. Nah, saat itu malah tapi pelajaran tuh nggak berhenti. Jadi malah Masya Allah ya, itu private dan terima kasih ya saya sama guru-guru saya ya. Itu beliau loh yang datang, nyamperin saya ke sana. Beliau yang rumahnya dari Cibubur, Kaderul sekarang sudah meninggal ya, sudah dipanggil Allah itu. Ustaz Zaidul ngajar akidah, terus ada yang rumah di mana, di Bogor gitu ya, ke Sentul, naik motor, naik angkot. Itu cuma buat ngajarin saya akidah, saksiah Islam, fikih. Itu satu persatu yang istilahnya ini expert di sini, ini expert di sini. Umi Iren expertnya di kristologi gitu kan. Itu semua didatangkan untuk saya. Itu kalau bukan Allah kan, makanya dibilang terlalu sempurna ya rancangan Allah, karena saat itu alhamdulillah saya dipertemukan sama guru-guru yang seperti itu gitu. Dan ngajarin saya untuk tadi prasangka baik sama Allah. Gak mungkin Allah ngasih ujian melebihi kemampuan kita ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa maktasabat. Al-Baqarah ya. Nah itu itu sih yang jadi pegangan saya waktu itu. Gak mungkin ini ngelebihin kemampuan saya, walaupun rasanya waktu itu udah gak kuat lagi ya. Tapi balik lagi seperti itu. Termasuk yang waktu saya udah mau nyerah itu, saya takut banget waktu itu lagi kayak umpet-umpetan sama mantan suami yang pertama itu ya, lagi dikejar-kejar, dicari-cari itu. Sempat tadi saya bilang, Umi, aku mau balikin anak-anak deh ke dedinya gitu kan ya. Aku zolim nih bawa anak-anak gitu, saya pikirnya gitu. Yang tadi saya juga berpikir bahwa, ya udah Allah, aku ikhlas kok anak-anak diambil lagi gitu kan. Toh Allah yang maha mengembalikan. Tadi balik lagi, Allah yang paling tahu kita gimana. Walaupun saya bilang, gak apa-apa. Tapi mungkin Allah tahu kalau saya pisah sama anak, mungkin saya down gitu ya. Mungkin ya, sampai akhirnya toh gak sedetik pun sampai hari ini Allah pisahin saya dari anak-anak. Kan berarti Allah yang tahu ya. Di saat mungkin teman-teman saya mu'alaf yang lain
banyak yang sampai jadi benar-benar kehilangan anak gitu kan, dijauhkan dari anak gitu. Jadi waktu itu alhamdulillah seperti itu kejadiannya. Terus Umi Ireng waktu itu ingetin saya, nggak boleh ingkar sama kebaikan yang sudah Allah kasih gitu. Nggak semua orang tuh nggak kayak kamu mudah gitu ya, nggak pakai rebutan anak segala macam. Nggak boleh ingkar sama, kamu harus pertahankan semampu kamu bisa pertahankan. Toh kalau nanti akhirnya Allah emang izinkan dipisahkan, ya kamu udah lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Waktu itu saya dapat Quran surat Fussilat, ini surat favorit juga. Itu ayat 30-33 ini bilang, bagi kamu yang berkata Tuhan kami ialah Allah dan meneguhkan pendiriannya gitu ya, maka malaikat-malaikat akan turun dan berkata, gitu, janganlah takut, janganlah bersedih hati, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan bagimu. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat. Yang kita pikir nanti kali ya pelindung di akhirat aja. Ternyata sejak di dunia juga malaikat-malaikat itu yang udah jadi pelindung kita gitu. Dan Masya Allahnya ayat selanjutnya, sebagai penghormatan bagimu dari Allah. Gitu. Kan biasanya kita yang menghormati Allah, tapi Allah sampai menghormati kita, bagi kita yang ada ujian apapun kita tetap teguh berpikir tauhidnya tadi ya, bahwa Tuhan kami ialah Allah gitu ya. Jadi apapun yang terjadi Allah lagi gitu ya gitu ya. Jadi waktu saat itu saya sih bersyukur itu, termasuk salah satu tadi kan saya udah cerita ya, saya pernah ditipu masker di saat belum banyak orang tahu kalau saya itu sudah masuk Islam gitu ya, kembali ke Islam. Nah, ada satu yang doain saya waktu itu, Mbak di rumah ternyata. Jadi dia setelah kejadian panjang ini, beliau kan sempat jadi saksi juga yang KDRT, itu segala macam di polisi, dibuat BAP-nya, itu beliau cerita juga, Bu, saya tahu Ibu yang tentang penipuan masker gitu kan, saya waktu itu doain, semoga Ibu kuat, dapat ujian. Karena di rumah itu kan mungkin dia mencuci, padahal saya nggak cerita dia saya masuk Islam, cuman dia mungkin mencuci mukena yang bukan punya dia. Jadi punya siapa lagi perempuan di rumah ini ya, gitu kan. Jadi mungkin di situ dia lihat Ibu masuk Islam gitu kan, dia doain saya katanya gitu. Termasuk Bu, terus terang ya kalau saya di rumah, sampai mereka bilang, di keluarga ada nggak sih yang Islam? Kayaknya ada sih, pernah ada omnya papa saya yang ustadz. Kayaknya gitu ya. Waktu sering datang ke rumah, saya ingat betul kan suka kalau datang ke rumah tuh suka cerita panjang lebar yang menasihati. Di saat saya 4 bersaudara, yang lain tuh kayak nggak mau dengerin ya, pasti nih kalau om ini ngomong tuh panjang nih, ngantuk nih kita gitu. Saya ada di bawah kakinya, saya dengerin. Tapi saya lupa ya isinya ya, isi omongannya tuh saya lupa gitu. Kalau dicari-cari, diingat-ingat mungkin itu gitu ya. Terus habis itu, alhamdulillah waktu kemarin nikah kedua juga, ketemu wali nikah dari bapak saya yang agamanya Islam. Ya, jadi saya nggak pakai wali hakim ya. Itu alhamdulillah itu juga. Itu dari keluarga. Dari orang itu ternyata banyak Bu yang doain saya. Jadi saya nggak bisa sombong ya. Kok saya dapat hidayah, dapat keimanan sekuat itu. Banyak orang di belakang saya yang doain saya. Baru setelah saya masuk Islam inilah mereka yang baru pada ngaku. Baru pada ngaku. Jadi saya pernah Bu, ada kejadian saya pergi sama teman saya ke Dubai. Waktu itu saya belum Islam lah ya. Terus jalan di Dubai kan tempat wisatanya masjid ya. Great Mosque yang bagus banget, Grand Sayed apa gitu-gitulah. Itu saya dipinjemin abaya sama gamis kan sama travelnya kalau untuk bisa di halamannya masjid itu ya. Dan jamnya sholat, teman saya sholat ya saya di halaman masjid. Cuma ngerasain karpetnya, tebel banget, empuk banget, bagus ya. Tapi mau mengagumi arsitekturnya aja ya. Ternyata teman saya doain saya, ya Allah semoga Ica besok-besok ikut sholat sama saya, nggak cuma nungguin di luar. Coba Bu, hari ini saya belum pernah sih sejujurnya doain teman saya yang di luar masjid, yang belum Islam untuk ikutan sholat sama saya. Coba. Tapi Dok kayaknya lebih banyak dari itu. Betul. Saya jadi inget, saya sama suami juga pernah ngedoain Dok. Pas kan di berita tuh dokter Karissa gini, KDRT dan sebagainya. Ya Allah, awalnya itu kan pasti lebih banyak lagi orang yang gitu. Saya aja nggak kenal, baru ketemu sekarang. Ingat karena dokter cerita, doa orang-orang kayaknya lebih banyak dari itu. Yang aku nggak nyampe 10. Tapi ya saya juga yakin itu banyak banget, termasuk tadi dari itu. Pasien saya ada yang ngaku, baru keluar dari tempat praktik saya ke mobil,
ibunya bilang ke suaminya, ke anaknya di mobil, doain yuk dokternya ya, dokternya baik tapi saya yang belum Islam gitu. Gitu. Terus teman saya, teman kantor, teman kuliah, itu udah ada Bu yang ngaku satu. Ini ibu satu lagi ngaku. Udah berapa nih? Ibu sama suami ngaku. Ya itu alhamdulillah. Jadi sepertinya Bu yang ya kok seperti itu. Saya sendiri heran kalau ditanya kenapa ya, orang sampai pada ngedoain kira-kira? Iya, itu saya juga nggak tahu itu ya kalau itu ya. Makanya mereka sih rata-rata bilang itu. Mereka sering ngelihatnya kok Ica itu orang baik, tapi sayang belum frame-nya dalam Islam gitu yang mereka sering omongin ya ke saya. Doanya mereka juga seringnya begitu. Teman saya ini orang baik, ya Allah gitu kali ya mungkin doanya gitu. Tapi belum Islam gitu ya, mungkin itu kali ya. Saya juga heran. Sampai saya waktu umrah tuh digodain sama suami saya ini yang kedua. Kan saya bilang, kamu yang cari saya ya. Saya kalau di keramaian susah ngeliat orang, saya bilang gitu. Terus gampang nyari kamu, matanya sipit kan cuma dikit kan. Terus tapi di situ bercanda itu, tapi saya jadi malah waktu itu baru nyadar. Iya, kok yang orang kayak orang Chinese, yang orang kayak orang Tibet, gitu-gitu kan dikit ya, orang Mongol, gitu-gitu kan sih, ada, tapi emang banyak. sedikit gitu ya, sampai ya Allah makasih ya Allah, aku masih dipanggil ke sini ya dari miliaran manusia gitu ya, di dunia kok aku ya Allah masih bisa ke sini gitu ya, gitu kan. Kalau waktu itu sampai dibalik bercandaan itu aku jadi iya gitu ya kayaknya. Dan kalau tahu kehidupan saya dari kecil, terus nikah pun sama yang dulu kita sebutnya hamba Tuhan gitu ya, yang kayak ini mustahil. Kalau bukan Allah tuh mustahil lah saya berpakaian begini juga mustahil. Walaupun ya kalau diingat-ingat kan suka orang nanya, apa sih yang dirindukan dengan yang agama sebelumnya, yang bisa dilakukan sebelumnya gitu kan, pernah tanya gitu. Itu saya baru ingat juga gimana Allah jaga saya dalam sunatullahnya dalam Islam ya, maksudnya kok ya saya 4 bersaudara, adik saya tuh biasa kayak nggak adik saya aja, keluarga besar gitu ya, bisa minum minuman alkohol, bisa dugem gitu ya. Saya tuh nggak bisa. Saya sering digodain, dipaksa dikasih minum gitu ya, tapi ini yang paling manis, ini yang paling manis. Bagi saya tetap pahit. Nggak ada ngerasa enaknya itu nggak ada. Gitu kan, sering buat bercandaan deh. Pokoknya sering buat, enggak ini cuma air putih lah, cuma apa, tapi wah habis itu saya nggak bisa. Kutek, itu saya orang suka nail art apa gitu-gitu. Saya ngerasanya kuku saya nggak bisa napas. Yang dikutekin di sini, yang nggak bisa napas di sini. Saya kukunya nggak bisa napas. Emang ada hidungnya kata adik saya waktu itu ya. Itu apa namanya? Nggak tahu itu kenapa. Babi tuh saya alhamdulillah di rumah tuh nggak kebiasa kayak ada menu itu, masakan itu di rumah. Kalau ada di pesta, di undangan gitu, kalau ada pilihan menu lain, saya nggak akan ambil itu gitu. Jadi nggak ada yang terlalu dirindukan ya. Mungkin ya itu udah bentuk penjagaan Allah ya. Itu yang saya ya tadi mungkin kalau itu dari tadi yang nenek moyang mungkin ada gitu ya. Dan memang hadisnya itu kan setiap bayi yang lahir itu sebenarnya dalam keadaan fitrah, hanya orang tuanya nih ya bikin jadi Nasrani, Majusi gitu kan. Jadi itu saya bersyukur banget, maka waktu itu saya dengan pegangan itu juga saya waktu itu yakin kalau anak-anak saya itu juga fitrah gitu ya, fitrah dalam keadaan suci gitu ya. Yang pasti gimana sih fitrahnya manusia itu kan nyari kebenaran. Kita kalau ada yang berantem aja kita nyari siapa sih yang salah gitu kan. Terus kami yang di pegawai negeri ya, pemerintah pasti kalau mau bikin kegiatan payung hukumnya apa, dasar hukumnya apa gitu. Jadi itu udah fitrah gitu kan. Jadi waktu itu saya yakin, waktu itu saya bilang ke orang tua juga, udah tenang aja mah Pak gitu ya, jangan khawatir nih cucu-cucu ikut saya Islam. Saya nggak akan paksain anak-anak itu masuk Islam. Saya bilang tuh ada 3 tahun kan mereka belum ikut saya langsung. Segimanapun saya maksa mereka masuk Islam, kalau Allah nggak kasih hidayah, ya nanti balik lagi. Sebaliknya kalian memaksa mereka tetap di luar Islam gitu ya, tapi kalau Allah kasih hidayah nggak ada yang bisa bendung. Saya itu loh mau bendung, tapi kok ya nggak bisa gitu kan. Saya udah berusaha, udah nih aku cari perkara nih kalau aku terusin gitu ya, waktu walaupun hati udah dibuka dapat hidayah gitu kan. Tapi kok ya Allah kasih keberanian untuk ya udah dijalanin aja. Itu kalau bukan Allah nggak mungkin ya. Iya. Ini Dok catatan saya ya. Ibu hebat sekalian dimanapun berada.
kenapa 3 bulan sudah bisa sekuat itu? Ya, satu tadi dokter itu diajarkan ya sama ustazah pertamanya untuk memfilter otak kita, membuat filter di otak kita. Apa filternya? Al-Quran. Ya, jadi kalau baca Al-Quran itu ya harus dengan artinya supaya kita punya filter, sehingga walaupun belum banyak ilmunya, kalau udah punya pemahaman di Al-Quran, kita menemukan sesuatu tuh ada, ini kayaknya nggak bener nih, nggak sesuai dengan Al-Quran gitu ya dok ya. Itu satu, ada filter dari Al-Quran. Terus yang saya catat juga ini Allah kasih rizki dokter, banyak guru yang mendatangi. Berarti kan ngaji ya? Iya. Ya, ngaji ya dok ya, ngaji akidah, ngaji fikih, ngaji saksiyah dan sebagainya. Nah, itu sampai sekarang masih ngaji dok? Tapi bukan dengan yang kemarin Yang dulu, tapi pesantren. proses ngaji masih berlangsung. Iya. Masih banyak banget kurangnya. Ngaji terus sampai sekarang juga dokter Karissa masih ngaji. Kalah sama anak-anak ya. Masya Allah. Ya, jadi ngaji. Ya, baik didatangi rezekinya dokter ya dulu ya, ataupun kita nyari. Gitu. Tapi yang intinya adalah mencari guru. Gitu ya. Kemudian juga ada Om dan banyak orang-orang yang mencintai, yang mendoakan. Dokter support itu prosesnya ya dok ya. Oke dok, terima kasih. Inspirasinya kita jadi tahu, penasaran saya terjawab. Bisa ya, itu 3 bulan udah sekuat itu, keyakinannya dikasih cobaan sampai dinolkan oleh Allah, tapi tetap bisa bertahan dengan keyakinannya, dengan Islamnya bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tadi yang penting meyakini Islam itu punya jawaban atas semua masalah hidup kita, gitu ya. Nah, teman-teman yang hadir di sini, ada yang mau bertanya? Mumpung masih ada Dokter Karissa, ada yang mau bertanya kah? Silahkan. Ini Bu Ika yang mau nanya. Masuk kamera. Oke. Assalamualaikum Bu Karissa. Saya mau nanya, apakah proses memeluk Islam itu ada proses pengenalan agama-agama lainnya, atau gimana nih kok akhirnya memilih Islam, atau sebelumnya pernah nyoba yang ini, yang itu, atau gimana? Iya. Oke, makasih. Ya, jadi betul. Saya itu kan tadi ya menikah dengan hamba Tuhan. Dia sekolah teologi, dan ternyata saya juga baru tahu sih di sekolah teologi itu memang nggak cuma belajar Kristen. Termasuk Islamologi dipelajari, kayak kita belajar Kristologi. Ini ada Islamologi ada gitu. Dan saya jadi di rak buku rumah saya dulu tuh itu ada kitab suci agama lain. Cuma yang paling terakhir saya buka Al-Quran. Oh, yang lain udah dibuka. Justru saya lebih tertarik yang lain. Islam gitu. tuh yang paling nggak tertarik. Kenapa tuh? Iya, waktu itu kan ngelihatnya orang ya. Ngelihatnya orang ya. Ya kan, apa namanya, waktu itu sih ngelihatnya sholatnya di lantai. Ya. Tapi Masya Allah pas udah dapat hidayah malah kebalikannya. Saya malah ngelihatnya, Masya Allah ya, kayak di mall, mau tas branded apapun, sepatu branded apapun, taruh semua di bawah, sama semua di lantai ya, nggak ada yang duduk. Staff depan tuh bukan khusus untuk yang tadi datang pakai tas ini, sepatu ini, gitu ya. Nggak ada ya kayak gitu ya. Itu yang kebalikannya. Padahal dulunya saya berpikirannya sebaliknya. Doanya diulang-ulang. Saya tahu zikir berapa kali gitu. Tapi di hati saya malah kayak Allah kasih tahu, bukankah bumi ini berputar aja semua ada hitung-hitungannya gitu kan. Kalau sampai meleset sedikit aja berapa derajat, berantakan ini semua gitu ya. Itu ada jawaban gitu. Tadi kalau menanya itu, betul saya mempelajari yang lain. Karena saya ngelihat
ya teman-teman kami yang muda waktu itu saya karena tugasnya di dinas kesehatan berkunjung ke rumah sakit Seci, Cinta Kasih Seci gitu ya. Masya Allah ngelihat orang-orangnya, bos-bosnya, pejabatnya itu serendah hati itu, ya welas asih ya bahasanya. Itu sampai saya pulang dari situ, jujur pulang dari situ saya itu langsung penasaran. Kok bisa sih orang-orangnya kayak gini gitu. Nyanyi lagu Indonesia Raya aja tuh saya merinding gitu ya. Ketulusannya apa itu tuh berasa banget waktu itu saya. Makanya saya waktu itu langsung nyari. Diajarin apa sih kok orang-orangnya bisa kayak gini gitu. Saya tertariknya justru waktu awal tuh Buddha. Gitu. Sampai saya diskusi sama suami. Tadi aku habis dari rumah sakit Seci, gini. Orangnya gini. Diajarin apa ya? Terus suami juga menjawab waktu itu yang suami pertama ya. Itu bilang, iya mereka kan lalat aja kan nggak dibunuh, nyamuk nggak dibunuh ya, maksudnya segitu menjaga makhluk hidup ya yang paling lemah gitu kan. Itu diskusi kami biasa gitu ya. Dan dia nggak masalah ketika saya diskusi tentang agama selain Islam. Tapi begitu saya masuk mempertanyakan tentang Islam gitu ya, itu dia langsung, kamu Apa lagi tuh deket sama siapa? pertanyaannya apa, Dok? Waktu itu yang bikin dia mikir kamu lagi deket sama siapa? Nah, seingat saya ya saya banyak nanyanya, banyak. Pokoknya orang mungkin waktu dulu aja guru saya dulu di agama yang sebelumnya itu sampai suka kesel, nggak punya jawaban buat saya lagi, sampai bilang, kamu kurang beriman ya gitu kan. Kalau mempertanyakan ini, udah percaya aja, udah imanin aja gitu kan. Sampai karena biasanya itu udah mentok tuh, udah nggak tahu lagi gimana jawab pertanyaan saya gitu. Ada banyak waktu itu pertanyaan, termasuk yang terakhir yang tentang Islam ini, ada salah satu yang saya ingat itu saya nanya, ini tuh yang di Bible Roh Kudus itu penolong, setelah ini akan ada penolong yang lain. Kalau kami terjemahkannya dulu itu penolong yang lain itu Roh Kudus, setelah Nabi Isa diangkat gitu ya. Itu, tapi kok ini orang Islam itu berpikir bahwa setelah Nabi Isa itu Nabi Muhammad, apakah ini penolong ini maksudnya Ahmad, Muhammad? Aku bilang ngomong gitu waktu itu. Itu aku nggak dijawab, malah langsung, kamu lagi dekat sama siapa? Selingkuh sama siapa? Ya, itu tuduhan pertama gitu ya. Maksudnya kayak nggak mungkin banget kamu tertarik dengan Islam tuh kalau selain karena aku lagi misalnya dekat sama orang Islam gitu kan, sama laki-laki Islam gitu. Jadi itu sih yang waktu itu sempat. Jadi sempat belajar yang lain, dan Islam tuh yang terakhir dipelajari gitu. Alhamdulillah itu yang akhirnya saya yakin waktu itu saat itu, oh ini Allah yang benar. Waktu itu ustazahnya bilang, kalau masih bergantung pada seseorang untuk misalnya nih lahir ke dunia, apa itu bisa disebut Allah? Gitu kan? Allah itu nggak bisa disamakan dengan makhluk, gitu kan? Jadi waktu ya ini yang benar. Waktu itu saya yakinkan itu tentang Allah, tentang kalau mualaf itu suka khawatir kami melakukan hal yang sama lagi. Rasulullah Nabi Muhammad itu kita perlakukan seperti dulu lagi sebagai Tuhan gitu ya. Itu yang makanya jadi dulu saya tuh yang tentang zikrullahnya tuh saya iya, tapi sholawatnya saya tuh belakangan. Karena saya sempat bedainnya di mana ya. Ini tuh bukan kita kembali seperti dulu lagi. Ya katanya sih biasanya teman-teman mualaf itu struggle-nya di situ tuh. Itu kami itu untuk yang menghidupkan sunnah, terus lebih mencintai Rasulullah itu agak trauma-trauma sama yang dulu takut kelewat lagi. Takut kelewat lagi yang seperti dulu gitu ya. Jadi itu sih yang akhirnya alhamdulillah yang terakhir dibaca Islam, tapi ya alhamdulillah itu yang paling sempurna ya. Makanya kan dibilang pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, telah aku sempurnakan nikmatmu gitu ya. Itu yang Masya Allah kita harus banyak-banyak bersyukur ya untuk nikmat iman, nikmat Islam itu gitu ya. Untuk mujizat Al-Quran ya, yang mungkin menurut saya dulu ya waktu awal banget saya pikir mujizatnya Nabi Isa itu udah paling keren gitu ya, paling keren, orang mati itu ya, Dok? Iya, aku paling bangga banget itu ya, kayaknya gitu ya. Gitu yang kayak apalagi dokter ya. Iya. Banyak yang tentang menyembuhkan kan. Terus kok Nabi Muhammad cuman buku ya? Gitu kan. Tapi Masya Allah ya. Ternyata luar biasanya mujizatnya yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad itu, kalau
kejadian yang tadi bisa menyembuhkan orang mati gitu-gitu, ya kita bisa dengar, kita bisa tahu, oh ada cerita itu. Tapi kita nggak bisa hari ini ngerasain, ngelihat gitu ya. Ngerasain manfaatnya tuh enggak gitu ya. Mujizat apa? Dulu tongkat Nabi Musa jadi ular, bisa membelah lautan. Sekarang kita ke Turki ngambil tongkatnya, minjem ya tongkatnya Musa. Kita mungkin ke lautan mungkin nggak kebelah-belah juga gitu ya, nggak bisa jadi ular gitu ya. Malah hancur mungkin kalau dipegang gitu kan. Tapi Masya Allah gitu ya. Mujizat Rasulullah dari Al-Quran ini dari 14 abad lalu sampai hari ini ya, kalau saya sendiri ngalamin ya, saya ada masalah apapun ketika kita kembali ke Al-Quran lagi, kita bisa rasain manfaatnya gitu ya, gitu yang kita mungkin nggak bisa dengar suara Allah audible gitu ya, itu tapi tadi saya yang nggak bisa bahasa Arab tapi bisa ketemu surat Fusilat, bisa ketemu surat Sabah gitu kan, kayaknya Masya Allah ya, itu kalau bukan tuntunan Allah. Umi Iren itu dapat hidayah masuk Islam itu kan karena baca surat Al-Ikhlas. Iya. Itu sampai saya mikir, kenapa surat Al-Ikhlas itu ditaruh di halaman paling belakang kalau dari Al-Quran ya. Tapi kan kalau di buku biasa itu halaman pertama. Paling kiri atas. Jadi yang kami yang awam baca Al-Quran itu pasti Al-Ikhlas dulu yang dibaca, bukan Al-Fatihah. Gitu. Jadi penempatannya surat Al-Ikhlas yang dibilang memang intinya Al-Quran ya di situ ya, gitu kan? Dibilang kan intinya Al-Quran ya itu di surat Al-Ikhlas ini gitu. Itu terus jadi jalan hidayah banyak orang gitu kan. Itu pasti nggak kebetulan ya, gitu. Jadi itu sih yang saya Masya Allah bersyukur banget waktu itu. Kenapa jadi yakin dengan Islam? Ya karena saya udah pernah baca pernah yang melihat lain-lain ya dok gitu ya. Dan belum menemukan gitu ya, benar dibilang setelah aku sempurnakan ini ya Masya Allah gitu ya. Tinggal ya ini kita orang-orangnya aja nih ya, yang jadi Al-Quran yang berjalan ya, Al-Quran hidup yang mungkin orang di luar Islam mungkin nggak semuanya kayak kami yang akhirnya mau buka Al-Quran gitu kan, kita tapi ya mudah-mudahan mereka ngelihat kehidupan kita, kebiasaan kita gitu, tingkah laku kita itu lihat Al-Quran ya. Gitu. Iya. Jadi karena memang mempelajari kitab-kitab suci yang lain, itu yang makin membuat Dokter Ica benar-benar meyakini kesempurnaan Al-Quran dan meyakini ini tuh mujizat yang paling keren gitu ya, dibandingkan buku doang. Kok buku doang jadi mujizat, apa mujizatnya? Karena memang mempelajari isinya. Jadi kita pun semua bisa merasakan mujizat Al-Quran kalau kita mau mempelajari ya dok ya. Terutama memang memahami maknanya, bukan sekedar dibaca Masya Allah. selesai. Oke, terima kasih dok. Teman-teman yang hadir di sini ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter sudah berkenan berkolaborasi dengan Kak Ica. Saya ingin dokter menyampaikan bahwa tadi kan dari kekaguman dokter ya kepada Al-Quran, kami juga demikian. Tapi hari ini ada gitu ya orang-orang yang sedang mengkampanyekan bahwa membaca Al-Quran itu tidak penting, gitu kan? Dikampanyekan oleh beberapa influencer yang kemudian banyak juga diamini oleh anak-anak di luar sana. Itu juga ada di antara anak-anak kami. Pengen Dokter Karisa juga menyampaikan ya sebuah kontra narasi dari itu, bahwa kekaguman kita terhadap Al-Quran itu adalah sesuatu yang memang harus dimiliki oleh seorang muslim. Ya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya bisa dibilang jatuh cinta saya pertama itu ya sama Al-Quran ini gitu ya. Dimana saya bisa cinta sama Allah itu ya lewat surat cintanya ini gitu ya. Jadi waktu itu saya takjub gitu ya dengan Al-Quran itu, karena kalau saya sebelumnya itu ada, walaupun dikatakan kitab suci, tapi di dalamnya itu nabi-nabinya itu tidak sedimuliakan di dalam Al-Quran. Semua nabi yang ada tertulis di dalam Al-Quran itu semuanya tuh dimuliakan gitu ya. Sementara sebelumnya saya pernah mendengar kisah nabi yang sebaliknya gitu ya, dengan nabi yang sama tapi sebaliknya gitu ya.
di kitab yang lain gitu. Jadi di situ saya ngerasa bahwa iya nggak mungkin ya. Saya tuh waktu itu jadi menyadari Islam tuh memang yang inat dina indaloi Islam ya, yang paling diridhoi ya agama Islam gitu ya. Kenapa Allah kirim dari kemarin ya dari Nabi Adam untuk ngembaliin manusia ini ke tauhid gitu ya, istilahnya diutuslah Nabi Adam, diutuslah Nabi Musa, diutus Nabi Ibrahim, terus ya semua diutus ganti ini, dikirim kitab suci Taurat, dikirim Injil, dikirim yang terakhirnya Al-Quran gitu ya, sampai yang paling disempurnakan ini di dalam Islam, di dalam Al-Quran, di dalam risalah yang dibawa Nabi Muhammad gitu ya. Jadi saya ngelihat di situ segitunya ya Allah pengen manusia itu kembali ke tauhid gitu ya. Terus nggak mungkin kan orang pilihannya Allah itu orang yang nggak baik, nggak benar gitu ya, yang nggak mulia, bukan orang yang mulia, itu sangat nggak mungkin gitu ya. Sementara Allah mau nunjuk siapa gampang banget gitu ya. Dan hari ini kalau kita nggak mau ikut berdakwah, kita nggak mau di jalannya Allah, berjihad di jalan Allah, Allah nggak masalah karena ada orang lain yang bisa Allah pakai gitu ya, gitu ya. Jadinya waktu itu saya ngelihat, oh iya, nggak mungkin ini berarti ini benar yang karena dia memuliakan nabi-nabi utusan Allah gitu ya. Jadi waktu saya melihat seperti itu. Terus saya dulu penghafal juga ayat-ayat hafalan dulu ya. Dulu saya motonya tuh no Bible, no breakfast. Dulu mama saya nggak ngasih sarapan kalau saya nggak ngafalin Al-Quran waktu itu. Bible. Jadi waktu itu seperti itu. Jadi itu termasuk juga yang saya dulu saya ngafalin itu ya hafal itu aja gitu ya kan sepotong-sepotong ya. Bukan kayak kalau kita kan ya bisa sih sepotong-sepotong juga tapi kan ngafalinnya juz 30, juz 29, juz 28 gitu ya, titik koma panjang pendek gitu ya. Ya wakaf ibtidanya gitu-gitu itu semuanya gitu kan. Bahkan kalau salah dikoreksi. Udah ini ditahsin salah lagi. Gitu ya. Kalau tadinya mikir Allah kenapa susah banget sih ini ya. Tapi kok Al-Qur'annya bilang surat Al-Qamar ya 4 kali Allah bilang sungguhnya aku mudahkan ya, kami mudahkan. Tapi 4 kali bilang mudahkan kan nggak mungkin Allah tuh berbohong gitu ya. Tapi kenapa banyak banget aturan tajwid, hukum tajwid itu ya gitu ya. Saya sempat mikir gitu ya. Cuman sempat gimana bisa ya aku mikir gitu ya. Tapi oh iya Rasulullah itu umur 40 tahun ya baru suruh Iqra ya. Mau bilang enggak sama umurnya 40 saya mikir. Bilang Umi, Rasulullah Umi ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis bahasa Arab ya. Umi juga ya berarti kan. Gitu kan. Mau apa, mau alasan apa gitu kan. Jadi waktu itu, oh iya, ternyata di balik itu ya, kenapa kita harus tunduk dengan hukum tajwid seperti itu. Ternyata itu salah satu bentuk penjagaan Allah juga, jaga Al-Quran dari perubahan tadi ya. Ketika banyak penghafal Quran, ada yang berusaha menyelewengkan, menyimpangkan, ada yang benerin. Enggak kayak gitu deh perasaan gitu ya. Enggak kayak gitu ya. Termasuk, Masya Allah ya, saya ini juga satu lagi yang saya dapat dari anak-anak ya. Dulu motivasi saya ngafalin Al-Quran itu kan katanya kita bisa memahkotai orang tua gitu ya, memberikan jubah gitu kan. Terus saya nanya kan anak saya tuh waktu awal-awal anak saya pindah ke sekolah Islam, saya bilang, nak, enjoy nggak nak gitu. Saya takut anak saya nggak enjoy kan. Saya nggak mau maksain juga tadi langsung gimana enggak gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu kan Allah yang malah membimbing mereka gitu ya. Itu sampai mau nangis kalau belajar bahasa Arab, bahasa akidah waktu itu fikih itu ini. Umi nggak apa-apa ya nilai aku jelek ya kalau ini. Iya nggak apa-apa nah. Umi udah bilang kok ke gurunya kan kalian mualaf gitu ya baru belajar gitu kan. Kayak gitu terus iya. Iya gini-gini udah sampai yang dari nangis gitu. Masya Allah ini nggak bermaksud ria ya. Tapi itu Allah balikan ya. Ya itu dia waktu lulusan kelas 6 kemarin lulusan terbaik. Yang saya nggak ngarap sampai segitu. Dia enjoy aja di sekolah. Alhamdulillah gitu. Saya udah siap nerima dia nilainya jelek. Terus itu benar-benar di luar
ekspektasi kita semua ya, sampai ibu-ibu lain juga nangis, diapain? Gak diapa-apain gitu kan. Gimana ngajarinnya? Nggak bisa, saya juga please review this at home. Nggak bisa saya review this at home. Sebisa kamu aja nak gitu ya. Gitu kan. Nah, udah kayak gitu. Itu saya nanya waktu anak-anak tuh hafal Al-Quran itu, saya bilang, susah nggak sih nak ngafalin Al-Quran itu? Ajarin Umi dong, diajarin di sekolah gimana sih cara ngafal Al-Quran? Umi 20 kali nggak langsung hafal, kok 5 kali denger kalian bisa hafal, aku gitu kan. Aku bilang gitu. Terus kenapa kamu kemarin tuh dia sempet aku mau ngafalin Al-Quran, Umi mau ini gini. Kenapa? Mau ini mahkotain Umi, asik nanti Umi mau dikasih mahkota ya, mau ini ya. Aku bilang gitu. Terus dia kayaknya tahu tentang itu. Iya Umi, tapi ada satu lagi kata dia. Ada satu lagi, nanti suatu hari Al-Quran itu akan diangkat, dicabut dari semua muka bumi ini, nggak ada lagi Al-Quran, kata dia gitu. Yang mau baca lagi udah nggak bisa, kata dia gitu kan. Terus gimana kalau aku nggak hafal Al-Quran, kata dia gitu. Jadi Masya Allah gitu ya, mudah-mudahan ya istiqomah, dikasih hidayah terus gitu ya, supaya anak-anak tetap terus bisa cinta sama Al-Quran gitu ya. Jujur Bu, aku sering nanya ke anak-anak, nyesel nggak nak masuk Islam, bangga nggak nak jadi Muslim? Aku suka tanya Bu, bener. Itu suka karena memastikan gitu, memastikan. Masya Allah, kadang mereka yang malah ngirim video ke saya, dibilang, kan banyak ya sekarang sering kiriman orang itu, kayak aku berterima kasih kepada yang memperkenalkan aku dengan Islam, yaitu kamu, my mom gitu. Jadi itu kayak lebih dari apapun gitu ya yang saya dulu benar kalau kita pikir secara manusia, saya mikirnya nanti anakku pusing ini kalau dipaksain belajar Islam, saya aja kesusahan, berat, saya pikir gitu ya, gimana anak-anak nih ya, saya pikir gitu, tapi ternyata benar. Kalau kita serahin sama Allah, tadi benar itu udah lagi fitrah. Nih, saya catat serahin sama Allah lagi. Balik lagi itu semuanya, makanya nggak bisa sombong lagi karena ceritanya gimana ngajarin di rumah gak diajarin. Allah, ya kita ada kalau dibilang ikhtiar ada, kita berdoa udah pasti gitu kan, kita datangkan guru ngaji udah pasti ya kan. Saya keluarkan uang buat guru ngaji itu, walaupun guru ngajinya mah nggak minta uang ya. Kalau ditanya berapa Ustazah, nggak ada ngomong gitu ya, nyari berkahnya gitulah istilahnya. Tapi ya saya kasih gitu kan, itu saya ambil Bismillah ya Allah, ini saya niatkan gitu ya, biar anak-anak saya jadi penghafal Al-Quran gitu-gitu. Kalau kita juga lagi bersedekah kepada santri-santri gitu, penghafal Al-Quran juga. Ini makanya waktu kemarin tuh saya sempat viral yang di Radio Rasil itu, saya pulang dari situ penyiarnya bilang minta maaf ya dok, kita nggak kasih apa-apa, kita juga ini suka relawannya nggak ada yang dibayar dari 6 bulan pas setahun. Ini nggak apa-apa saya malah ke mobil ngambil dompet saya, ini namanya pandemi kan kita nggak cash dikit ya, 250.000. Cuma waktu itu saya cuma bilang, Bang, ini Pak tolong terima ya, saya nggak bawa uang banyak ini, tapi tolong diterima supaya saya terlibat di jalan dakwah. Saya ingat waktu itu saya pernah ngomong gitu, tapi saya nggak kepikiran setelah itu saya ikut sharing dakwah. Saya cuma pikir saya kecipratan pahala kalau Rasil itu lagi siaran, gitu kan Bu. Itu dilalah, ya itu kan alhamdulillah viral. Kalau nggak salah mereka tuh katanya sampai pemiliknya tuh Pak Ihsan Talib tuh sampai bilang, pertama kalinya kami tuh dapat 75 juta ya. Itu tapi 75 juta atau berapa dari hasil YouTube-nya saat itu, yang sepertiganya itu 25 jutanya itu tadinya mau dikasih ke saya, tapi waktu itu saya takut, tadi saya mau ngelurusin niat. Kayaknya kalau saya dapat itu nanti takut saya setelah ini niat saya lebih susah ngelurusinnya. Jadi waktu itu saya minta tolong dikasih ke yang lembaga mualaf yang udah bantuin saya. MCI, Kohani, waktu itu Ikhlas Foundation, sama tempat Umi Iren. Dan ternyata mereka rapat dikasih ke Umi Iren, karena berhubung beliau juga suka kalau diundang, hasil kalau nggak punya uang, nggak dibayar Umi Iren. Dan saat itu kayak pengembalian. Itu Bu, ini kenapa saya nyebut nilai? Karena saya mau bilang, ya 250.000, jadi 25 juta. Berapa kali lipat? Exactly nilainya gitu ya, bisa persis gitu kan. Persis itu sampai saya yang Masya Allah gitu ya. Jadi emang mulut ini ya, kita
ini sedekah subuh apa itu ya. Itu benar. Memang kalau kita ngelakuin amalan yang mungkin kita nggak mungkin ya bisa sempurna ngelakuin semua amalan ya. Kalau saya juga ngerasa waktu saya baru apalagi ya, berusaha memenuhi semua, kan lagi semangat tuh memenuhi semua amalan tuh pasti ada miss bolongnya gitu, ada yang nggak istiqomahnya gitu. Tapi paling nggak ada satu yang kita bisa istiqomah. Bahkan itu kalau bisa yang mungkin nggak kelihatan atau mungkin yang orang lain paling males lakuin gitu ya. Sesederhana sedekah subuh, sederhana sholat witir, istiqomah sholat witir yang kayaknya dilakuin nggak dilakuin kayaknya nggak apa-apa, nggak dosa juga. Tapi hal-hal itu insya Allah itu bernilai ya di hadapan Allah tuh, bernilai banget. Nah termasuk tadi ya benar kalau balik lagi ke pertanyaan gitu ya, iya ramai waktu itu nggak usah apa gunanya ngafalin Al-Quran gitu ya, Kayak baca. burung beo. Betul kayak gitu ya. Sedih sih itu saya ya, karena itu saya cinta banget gitu ya sama Al-Quran. Semakin saya pelajarin itu ya saya nerima ketika saya baru ngafalin lupa lagi, salah lagi ngucapinnya gitu ya. Semakin saya semakin dapat 2 pahala kan katanya. Kalau terbata-bata makin dapat 2 pahala. Oh Allah masih pengen saya dapat pahala banyak ini. Masih terbata-bata gitu ya. Tapi kita tetap ikhtiar terus gitu ya. Les mah les di mana aja, ngaji di mana aja gitu ya. Saya lesing ya, saya nggak tahu yang nanti akhirnya membawa saya untuk jadi sempurna, jadi betul yang mana gitu. Jadi setiap ada kesempatan belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab yang percakapan, bahasa Arabnya Al-Quran. Karena sekarang banyak orang Arab yang sudah nggak mengerti bahasa Arabnya Al-Quran. Gitu. Itu motivasi saya belajar bahasa Arab. Waktu itu cuman kata dibilang ada nanti waktu Dajjal itu ada 2 kota yang nggak bisa yang nggak bisa dimasukin sama Dajjal itu kan. Mekah, Madinah gitu ya. Nah itu kan bahasanya kan bahasa Arab. Nanti saya mikir, saya nanti pas ada Dajjal, saya maunya di Mekah, Madinah, biar terlindung dari Dajjal. Terus nanti saya kalau nggak bisa ngomong bahasa Arab, gimana gitu. Jadi motivasi saya belajar bahasa Arab waktu itu kayak gitu sih. Karena sama di rumah ya, anak-anak ngomong bahasa Arab, saya udah nggak ngerti. Gitu ya. Nah jadi itu namanya ya, Masya Allah semoga kita dan generasi kita itu semakin mencintai Al-Quran ya. Saya satu pegangan saya juga sama. Waktu itu saya berpikirnya, saya dulu nangkepnya kan katanya Al-Quran hanya bisa didekati oleh orang yang bersuci. Dulu saya nangkepnya bersucinya secara taharuh aja, wudu. Kita kan adabnya berwudu dulu, menghadap kiblat gitu ya, pakai nutup aurat gitu ya. Nah, dulu saya nangkepnya bersucinya sampai segitu aja. Tapi ternyata saya menyadari ada satu saat di mana saya kelewat nggak baca Al-Quran dalam sehari itu. Seayat pun nggak baca. Denger pun enggak gitu ya. Sampai saya menyadari, ya itu tadi balik lagi muhasabah diri tadi, taubat, istighfar, pasti saya ada salah. Karena Al-Quran nggak bisa didekati oleh orang yang nggak suci. Suci hatinya ya kan, mungkin ya udah wudu sih, tapi wudunya nggak sempurna, terus apalagi hatinya juga masih banyak tadi penyakit hati. Iya, itu yang saya rasain sih. Saat itu langsung saya taubat waktu itu, kok bisa ya, dan saya tenang-tenang aja gitu. Kok bisa saya tenang-tenang aja, saya lewatin 1 hari tanpa ketemu ayat Al-Quran, dengar pun enggak gitu ya. Kan biasanya ya nyetel radio Islam itu kan ada lah ayat disebut, itu enggak 1 hari pun enggak. Sampai saat itu saya ngerasa saya ada salah apa ya, sampai nggak dapat tadi kayak anak saya bilang ya, nggak dapat undangan ketemu sama Allah lewat surat cintanya Al-Quran itu ya. Jadi itu sih, jadi udah nggak ngelihat Al-Quran itu kayak kewajiban ya, tapi kebutuhan, kecintaan gitu ya. Jadi ketika enggak ya kangen ya, lagi halangan, yang dikangenin itu ya. Saya soalnya walaupun ada yang bilang boleh dan sebagainya gitu-gitu, kadang saya malah jadi tadi hati-hati takut, ya sudah, enggak lah daripada salah gitu. Tapi yang bisa cuman merojain dalam hati gitu ya. Tapi untuk itu-itunya saya enggak, karena saya masih takut salah. Toh memang datang bulan itu kan juga dari Allah ya. Ketetapan Allah. Ya itu ridho ya gitu. Cuman jujur dalam hati tuh itu kangen, ini gitu. Itu kalau udah bisa sampai rasa itu tuh itu yang
sampai jangan hilang gitu ya. Makanya kalau masih, aduh Masya Allah teman-teman komunitas ibu hebat ini masih rajin ya untuk kumpul tahsin gitu ya, terus tadabur gitu, tilawah Quran itu Masya Allah itu menurut saya itu nikmatnya lebih dari kita pas dikasih rezeki gitu, rezeki nomplok itu mau dibayar berapapun, kalau rasa itu hilang tuh sedih banget. Masya Gitu. Allah. Kejawab ya Bu Vivi ya. Mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan juga ngejawab yang lain yang galau. Iya. Nah, yang galau karena ada yang bilang buat apa ngapalin Quran, gak ada keren-kerennya. Iya. Keren banget orang Iya. yang ngapalin Quran. Masya gitu Allah, ya. iya. Itu benar-benar orang pilihan Allah ya kalau Iya. saya bilang. Kenapa saya pernah bilang, kok aku lupa lagi ya? Misalnya ke guru gitu ya nanya, saya gampang ingat, gampang lupa. Saya bilang gitu. Terus Ini dijaga mulutnya. Ini dari mulut yang sama masih suka ngomongin orang enggak? Ini mulut yang sama dipakai untuk menghafalkan Al-Quran, makrojnya, hukum tajwidnya, gitu kan? Itu mulut yang sama dipakai untuk gibah, gitu kan? Itu masalah. Iya, aku gitu. Iya lagi, gitu. Jadi itu yang itu ya, gitu ya. Lebih dari itu tadi yang makna bersuci itu ternyata Masya Allah, Lebih gitu. dalam lagi. Jadi tahu penyebabnya lupa melulu ini itu ya gitu ya. Jadi sama yang khusus di bulan Ramadan ini suami saya waktu kemarin tuh ngingetin anak-anak ada kutipan gitu ya. Kalau kita nggak dimudahkan untuk khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini gitu ya. Nanti di sisa tahun ini gitu ya. Kalau Allah nggak kehendaki mungkin kita nggak akan bisa khatamin Al-Quran gitu. Terus saya ini kalau udah lagi telat nih tanggalnya ini enak ya. Tahun ini tanggalnya enak ya, sesuai Pas. gitu ya. Bulan Hijriahnya sama dengan Masehinya gitu kan ya. Jadinya ngafalnya enak gitu ya. Harus jusnya sama nih minimal kalau one day one juice ya gitu kan. Itu itu yang saya takutin. Iya ya, kan lagi bulan Ramadan setan-setan dibelenggu ya. Iya. Kalau kita masih malas juga nggak ngatamin Al-Quran, setannya apa kita? Siapa nih? Apa kita sendiri ya Iya. yang diuji gitu. Jadi itu yang Masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa dekat dengan Al-Quran. Itu doa saya sih, ya Allah dekatkan terus sama Al-Quran. Nggak apa-apa, saya nggak hafal-hafal, nggak apa-apa, saya nggak fasih-fasih gitu ya. Tapi saya mau terus dibikin cinta sama Al-Quran, iya gitu. Karena kalau udah kita nggak yakin sama Al-Quran, nggak kangen lagi sama Al-Quran gitu ya, itu aduh sedih banget itu pasti ya gitu ya. Sama ya tadi, semoga anak-anak kita juga dilindungi ya dari sekarang propagandanya gitu ya, Iya. untuk buat kita. Karena sebenarnya orang di luar Islam itu orang yang senang baca buku deh. Saya melihat kesimpulan itu, mereka itu orang yang suka riset, orang yang suka baca buku. Mereka tahu kekuatan kita itu justru dalam Al-Quran. Gimana caranya untuk menjatuhkan kita, mencerai-beraikan kita, melemahkan kita ya salah satunya ya jangan pada baca Al-Quran. Menjauhkan gitu. dari Al-Quran Iya, itu. karena itu senjata kita gitu kan. Gitu. Nah ini kita harus sensitif itu peka ya. Ini ada apa ya? Justru karena mereka tahu powernya ini, dan sayangnya malah kita orang Islam yang jarang malas ngeriset, malas belajar, tadi malas mengambil pelajaran ya, malas berpikir gitu ya, gitu. Udah terima aja lah, udahlah baca bahasa Arabnya aja lah gitu kan, yang penting udah khatam lah gitu ya. Kadang yang bikin lama itu abis baca ininya, saya baca Artinya. karena suami saya nanya, lagi baca apa? Yang lagi bagian apa? Bagian apa ya? Itu kalau suami bisa cerita, oh ini yang tentang Nabi Musa lagi ini gini. Oh dia baca artinya. Oh itu ayat itu lagi tentang itu kejadiannya. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, kita baca aja nggak tahu ini udah lagi sampai cerita apa gitu kan. Itu jadi itu sih yang kita perlu aware. Jangan sampai kita Iblis itu caranya itu dia nyimpangnya sedikit-sedikit, berapa derajat, toto kita udah tersesat. Masya Allah, tabarakallah, banyak banget yang kami dapat dalam 2 zaman ini ya dok ya. Kayaknya sih pengen nggak berhenti dok gitu sampai buka puasa kali ya. Tapi ya kita semua tahu lah kesibukan dokter Ica. Masya Allah, mudah-mudahan kehadiran dokter Ica ini
Allah balas dengan balasan yang sebaik-baik balasan. Ya, dan kami sangat terinspirasi. Saya yakin ibu-ibu hebat dimanapun juga terinspirasi dengan inspirasi yang Dr. Ica berikan hari ini. Jazakillah khairan katsiron. Mohon maaf kalau penyambutan kami yang sederhana ini. Yang pasti semoga Allah membalas dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Ya buat teman juga. Ya, baik sahabat ibu-ibu hebat semua, saya tutup podcast kita hari ini, inspirasi Ramadan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.